Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat malam sahabat-sahabat Gio dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan semua urusan kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kami bersama tim Gio, bersama Kang Fajar berkunjung di Bali, ya. Di sini saudara kami Bang Radit saat ini sedang sakitan, ya. Bang Radit ini juga sahabat kita YouTuber, ya, untuk datang ke Bali karena beliau rumahnya di Bali, sahabat. Bang Radit ini beberapa hari ini beliau nggak bisa gerak, nggak bisa gerak, cuman bisa ngomong, ya. Nggak tolong karena kejadian-kejadian yang aneh selama ini. Tiba-tiba rumahnya itu ada lemparan-lemparan, apa piring-piring pecah sendiri kan gitu, ya. Banyak penampakan yang aneh seperti leak dan macam-macam, kita nggak tahu. Makanya kita akan tanya Bang Radit dulu kronologinya seperti apa, ya, Kang Fajar, ya. Karena Kang Fajar sendiri sedikit banyak sudah mempelajari lah tentang santet leak di situ. Baik, Bang Radit, gimana, apa yang bisa Anda ceritakan? Duh, ini badan saya sakit, sebuah kaku. Udah beberapa hari ini. Kalau saya lihat sih kena santet leak. Kenapa sampean yakin kalau itu adalah santet leak? Saya yakin, bos. Saya yakin itu santet leak. Gimana caranya netizen ini biar paham? Kenapa Anda mendoktrin itu santet leak? Apa yang Anda ketahui selama beberapa hari ini? Perlu diketahui juga Bang Radit ini juga spiritual. Benar, Gus. Ya, meskipun beliau belum tinggi ilmunya tentang spiritual, paling tidak beliau sudah mau belajar, ya, pada kita tentang dunia spiritual, ya. Paling enggak beliau bisa tahu sedikit banyak terawangan. Ya, gimana Bang Radit? Ya itu tadi, Gus. Karena saya tahu santet yang paling berbahaya, yang paling sakti di sini hanya santet leak aja. Ada tanda-tanda apa kok sampean Ya ini yakin? Tanda apa kira-kira? Kok sampean yakin? Benar, Gus. Menjustice itu adalah santet leak? Ya mungkin ya, habis menangani pasien, beliau akhirnya pasiennya sembuh, beliau yang diserang, bisa jadi seperti itu, Gus. Karena dimanapun kita berada, namanya orang jahat itu pasti ada. Dukun yang jahat juga ada, kan seperti itu, Gus. Iya. Gimana Bang Radit? Aduh, sakit sekali nih, Gus. Itu tadi, Gus. Kena santet leak, Gus. Yakin, ya? Yakin. Apalagi saya juga udah menghubungi salah satu guru kunci yang ada di sini. Ya, maka dari itu Bang Radit, itu yang ingin saya sampaikan. Sebelum kita menangani sesuatu yang berbau mistis, apa ini negara orang di sini, saya butuh orang yang bijak di sini, kan ibaratnya tokoh atau sepuh di sini, ya. Ibaratnya kita minta petunjuk apa yang harus kami lakukan. Takutnya kita melangkahi adat di sini, ya. Karena adat bagaimanapun ini adalah adat budaya yang harus kita junjung tinggi, sahabat. Oleh karena itu saya butuh sosok orang yang bijak, tokoh di sini, ya. Mungkin Bang Radit bisa memberitahukan nomor HP atau apa? Bisa, gitu, bisa, Gus, bisa. Ya. Bisa. Atau antarkan aja ke rumahnya. Tapi saya nggak bisa bergerak ini udah 3 hari. Coba ya kita bacakan burdaya. Iya. Fit mudah-mudahan bisa, paling nggak bisa bergerak walaupun sebentar, ya. Sebentar, saya mau tanya. Pertama kali saya lagi kena gini nih. Selama ini nggak pernah. Ya mungkin Gus tahu, Kang, udah berapa kali saya gerbek dukun di mana-mana. Baru kali ini saya bisa tefar. Mungkin Bang Radit pernah bermimpi, ya. Mungkin bermimpi sesosok apa gitu. Biasanya kalau yang menyerang jinnya seperti itu, biasanya dia akan datang ke mimpinya Bang Radit seperti itu, memberikan isyarah paling enggak. Tapi dia kan bisa nerawang. Siap Bang Radit, ya? Iya, sudah mempelajari. Tapi kalau udah, jadi gini, saya juga udah dapat mimpi sebelumnya, Gus, sebelum kejadian ini. Itu saya lihat sosok, ya. Saya lihat sosok besar, tinggi, rambut panjang, lidahnya panjang. Itu sudah fit, kan? iya, Mas. Kalau lidah panjang, rambut panjang, kuku panjang, ya itu kalau di daerah sini ya dinamakan leak, Gus. Ngeleak kalau nggak salah gitu. Orang yang berilmu leak. Itu salah satu ilmu hitam yang sangat tinggi, Gus. Di sini, ya? Di sini, ya. Memang berbahaya sekali gitu. Oke. Biasanya dalam hitungan hari aja bisa meninggal si korban. Sebenarnya kita mampu untuk ngobatin Bang Radit, tapi
itu bukan tujuan inti juga, karena kita harus menguak lebih dalangnya dalam. siapa. Benar. Paling nggak gitu bang. Ya betul betul. Kita mampu aja membacakan burda, insya Allah sembuh total. Tapi kan kita harus tahu dalangnya siapa musuhnya Bang Radit di sini, yang iri dan hasut sama Bang Radit. Betul Kalau nggak? masalah iri atau hasut sih, saya sih nggak pernah nyakitin orang. Tapi kalau untuk sering hajar dukun, ya sering Gus. Sering. Iya itu. Sering. Tapi namanya kejahatan Gus, dan juga teman kita sendiri yang disakiti ya Gus, teman seperjuangan, sehidup semati, ya kita harus kasih pelajaran Gus, siapa-siapa di balik Ya. yang melakukan perbuatan ini, seperti itu. Baik, Bang Radit, saya minta tolong nanti antarkan ke tokoh di sini, orang bijak di sini ya, untuk kita tanya-tanya supaya kita nggak dibilang apa namanya melangkahi tetua yang ada di sini lah gitu. sesepuh yang di sini. Tetap kita mohon Kemarin izin. datang nemuin saya. Dia juga udah menceritakan semuanya bahwasanya kamu itu kena, aduh sakit, kena santet leak. Bang Radit ini sakitnya yang dirasakan apa Bang Radit? Seluruh Kaku tubuh. semua Kaku, apa? kaku. Yang mati total. Jadi Tubuhnya mati total. bulu hati saya itu sama perut saya itu panas. Masya Allah. Panas. Subhanallah. Jadi Apalagi di mati paha total. saya ini hitam sebenarnya, hitam sekali. Ya Allah. Tapi karena nggak bisa diperlihatkan kan, ya nggak enak juga dari kamera. Oke, Jadi kita sebelumnya terima kasih banyak Gus, udah datang ini. Aduh. Bukannya Bang Radit juga pelaku spiritual yang punya amalan juga wirid-wirid, kok bisa masih kena, itu gimana Bang Ya, Radit? ya namanya manusia itu pasti ada celahnya ya. ya celahnya. Karena di dunia ini nggak ada yang apa ya, nggak ada yang sakti lah, nggak ada yang kuat. Yang kuat hanyalah Allah. Allah. Bang, Ya. ini saya bantu, yang penting bisa jalan aja. Siap. Tapi jangan diangkat dulu penyakitnya, nanti takutnya orangnya tahu pelakunya. Jadi kita bantu, yang penting bisa jalan aja, walaupun sesaat ya. Ya Bang ya. Ya, siap, siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akramal khalqi ma siwaka indah fa inna. Jangan sampai dikeluarin ya penyakitnya ya. Yang penting bisa jalan aja. Kita kasih energi aja. Astagfirullahaladzim. Gus, Kang Fajar, tolong dipagar dengan Panglimun, Kang Fajar. Biar nggak kelihatan, Kang. Astagfirullahaladzim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum bil mu'minina raufur rahim fa in talaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Insyaallah udah dukunnya tidak bisa memantul Gus. Coba Bang Radit pelan-pelan. Kenakan pelan-pelan, pelan-pelan. Enggak apa-apa, yang penting sama bisa jalan aja dulu. Yang penting bisa jalan aja dulu. Oke. Bismillah. Yang penting bisa jalan aja dulu ya. Siap. Alhamdulillah, ya mudillu kullu jabbarin qad azimi sultan. Ayo. Siap. Penyakitnya masih tetap, santetnya masih tetap di badan sampean. Tidak kami keluarkan Bang, biar kita tahu siapa dalangnya ya. Inilah contoh Gus, serangan dukun santet leak sang sakti Gus. Gak bisa dipandang Oke. enten Gus. Baik, kita langsung berangkat aja, biar nggak lama-lama ya. Ayo kamera matikan dulu. Kita langsung berangkat ke mobil. Tahu kan? Tahu. Tokohnya yang ada di sini, kita ke toko dulu. Iya. Ya, minta petunjuk dulu. Siap. Oke dah, matikan. Ya Allah. Di mana Bang? Aduh, ya Allah, sakit sekali Gus. Masih jauh nggak rumahnya dari sini? Di sini? Apa di mana? Bukan, arah ke sana. Bukan sini. Ke sana. Oh, Ke sana. Iya. Ayo, Tahan Bang, bismillah. harus kuat Bang. Harus kuat. Jadi ini yang kita Ya yang Allah. kita temui sekarang ini adalah salah satu tetua ya Bang yang Iya, di sini, guru yang kuncinya. dituakan ya. Yang kemarin datang Oh, ke rumah. gitu. Namanya Pak Wayan. Pak Wayan. Iya, Pak Wayan. Jadi yang Beliau juga orang yang baik sih, baik. baik orangnya. Iya. Tapi kok lampunya mati ya? Enggak ada kok biasanya. Mungkin Kita dapat pesan Kang Fajar ya. dari Abah Yai. Heeh. Hati-hati di Bali, banyak ilmunya, bahaya. Oh, Kuat sihirnya. Abah Yai gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat nih. Peduli banget sama sampean Bang. Mengucap salam itu bahasa Bali apa Bang? Biar kita Ya saya nggak pernah. Nggak Saya, pernah. saya, Kameramen saya jadi depan gunakannya sini, kameramen. Assalamualaikum. Enggak, Gus. Jadi belakang memang yang depan. Iya di sini. bahasanya sih masih kuat Bang. Selamat malam. Oh ini bener rumahnya Bapak Wayan. Oh ya, benar. Iya ini Bang. Ya Iya. Allah.
Silakan duduk, Pak. Bang Radit aja. Maaf. Iya. Selamat malam Pak Wayan. Ya. Gimana ini? Aduh. Maaf, ini kedatangan ini sepertinya saya nggak ngerti ini. Mungkin Iya, Pak Wayan. Ini Gus, ini namanya Pak Wayan. Pak Wayan. Iya, Ustaz. Ini Pak Wayan. Yang kemarin Pak Wayan katakan itu. Kalau saya kan kena santet. Santet leak. Oh gitu. Iya. Jadi hanya saya kesini, saya bawa saudara saya. Ini Gus Idris. Iya. Ini Ustadz Fajar. Kang Fajar. Maaf, Iya. kenalan dulu. Iya Pak Idris. Ya, Wayan. Kang Fajar. Oke, Wayan. Jadi beliau ini salah satu pimpinan pondok pesantren Pondok gitu. Jannah dari Malang. Ya, Jadi maksud kedatangan kami itu Pak Wayan, yang pertama kami sebagai pendatang di sini mohon izin sama Pak Wayan gitu loh untuk ini membantu teman saya ini. Iya. Karena penyakit seperti ini kan juga setiap daerah ada sendiri-sendiri penyakitnya juga beda-beda gitu loh. Kebetulan beliau ini kena serangan gaib atau kalau di Jawa itu santet gitu loh Pak Wayan. Sebentar Santet dulu. leak. Kok bisa tahu? Kok bisa dibilang kena santet leak seperti itu? Dari mana ceritanya? Atau tahu dari mana seperti itu? Gini, Yang satu? sepenglihatan mata batin saya ya Pak Wayan ya, memang seperti ada apa ya makhluk yang sangat mengerikan yang selalu mengganggu ini Radit, dan juga beliau sendiri sering dimimpiin Pak Wayan, dimimpiin sesosok makhluk dengan lidah yang menjulur panjang, kuku panjang. Apa-apaan sih ini kesini ngapain rame-rame datang mendadak? Sabar ya, coba bisa dijelasin, ini memang agak Iya sedikit. nggak apa-apa. Iya. Jadi ya itu tadi beliau itu sering mimpi makhluk seperti itu Pak Wayan, dan semenjak beliau dimimpiin makhluk seperti itu yang menyeramkan, lidah menjulur panjang, terus ada taring besar, beliau ini sakit terus. Mereka ini aneh-aneh sekali. Ngapain kalian kesini malam-malam? Ya, Sabar. pakaian aneh. Gimana? Saya kan pakaian biasa. Mungkin ini teman saya yang Iya. pakainya agak aneh ini ya. Sama. Jadi kalau Itu kamu aneh-aneh apa itu kamu pakai di atas kepalamu itu? wah, ini adalah salah satu ya budaya kita gitu loh, budaya santri ya seperti ini Makanya Pak. sampai tadi kan tak bilangin harus pakai topi kayak saya biar lebih gaul, matching. Tadi nggak sempat ini Gus, bener tergesa-gesa tadi Gus. Jadi nggak sempat pikir pakaian udah Gus. Tapi Budaya apa itu? Ngapain kalian kesini malam-malam, nggak sopan sekali? Beli, usir aja dia beli. Ngapain kalian kesini malam-malam? Udahlah, sabar dulu, sabar ya istriku. Artinya orang kita belum tahu apa yang mau diceritakan, apa yang kita, ya wajar lah kita mendengarkan dulu, sabar dulu, jangan emosi lah. Ya, oke, Fajar, bisa diteruskan ceritanya tadi? Kang Fajar. Ya, sabar. ya nggak apa-apa. Jadi ya itu niat kedatangan kita ke sini itu ya untuk yang pertama minta izin lah, kan Bapak yang ditetuakan di sini. Intinya Bapak yang memegang wilayah sini baik secara goib ataupun nyata gitu Pak. Gitu. Jadi kita permisi lah istilahnya gitu. Kita ingin membantu Iya. teman kita ini. Karena kami hanya pendatang, terus terang kami kan datang dari Malang dari jauh. Karena beliau ini teman saya, beliau minta tolong kepada kami. Cuman kami kan sedikit punya akhlak lah di sini. Makanya saya tanya kepada Pak Radit, siapa yang disepuhkan di sini? Siapa yang tokohkan di sini? Karena ini negara orang ya. Makanya Pak Radit mengajak kita silaturahim ke rumahnya Pak Wayan. Gitu. Tujuannya datang kan mau minta tolong. Iya, Apa yang harus bisa bantu buat Kang Fajar sama teman-teman di sini itu loh. Jadi saya belum tahu ini kan sakit apa mau disembuhkan. Memang sih Kang Fajar ya sedikit saya cerita. Iya. Bali itu memang angker. Kalau kita kadang-kadang merasa
sombong atau bagaimana, kadang-kadang persaingan ada yang iri hati, sirik, itu biasanya disinilah terjadi sesuatu hal yang betul-betul yang kita tidak inginkan. Jadi kalau bisa, kalau menurut saya itu sih selalulah berbuat baik. Sebaik-baiknya kita pasti ada juga yang iri, kan seperti itu. Nah, jadi pertanyaan sekarang saya, kita mau bawa kemana? Nah, kan intinya selesai. Oke, saya sebagai sesepuh dituakan di sini, oke, saya terima. Jadi apa yang saya harus bisa lakukan buat membantu saudara-saudara yang datang jauh-jauh ke Bali ini gitu loh. Mungkin ya solusinya apa? Mungkin bisa saya memberikan jalan keluarnya seperti itu. Kayaknya yang sakit itu orang sombong deh, pantesan aja kena santet. Usir aja dia, saya nggak suka dia ada di sini, suruh aja dia pergi. Sabar, Sombong gimana, Mbak? sabar, sabar. Saya nggak pernah Kasihan loh sombong Mbak, kok. kesakitan bener beliaunya. Apakah Kesini pernah baik-baik dulu minta gini, tolong. punya nggak mau tahu musuh itu urusan dia. atau punya apa Ya, dengan itu- teman-teman ya, atau apa? Kalau Soalnya masalah di Bali- musuh sih saya nggak ada. Ya, terus apa kira-kira yang Tapi kalau sering apa gerbek dukun-dukun sering. Dukun ilmu sesat tapi ya, Pak. pantas. Nah, disinilah kuncinya. Jadi yang dimaksud dukun di sini ini adalah dukun yang ilmu sesat, Pak Wayan. Jadi yang beliau tangani juga pasien-pasien yang juga apa itu terkena santet ya Bang ya, daripada dukun-dukun ilmu sesat. Seperti itu Pak Yan. Jadi saya ke sini itu juga ingin sebenarnya leyak itu ilmu seperti apa ya Pak Yan? Kan Bapak sendiri yang punya wilayah di sini, orang sini pasti lebih paham seluk-beluk tentang ngeleyak itu seperti apa gitu. Memang di Bali itu kan banyak dukun istilahnya jero atau apa ya kalau di Bali. Saya hanya bisa menyampaikan ada sih seseorang ini dukun yang saya tahu nih sangat luar biasa. Sakti mandraguna lah kalau boleh dibilang. Hanya saja tidak bisa ketemu sembarangan. Seperti itu, jadi sulit sekali. Karena ini luar biasa memang apa namanya? Ilmunya tinggi, terusan punya apa namanya? Dayang-dayang tuh banyak sekali punya antek-anteknya dia gitu. Jadi sulit sekali. Apa Banyak bisa antek-anteknya. Banyak antek-anteknya makanya siapa namanya? Lupa. Tapi selama ini saya nggak belum Raditana. pernah gerbek dukun Bali, Gus, belum pernah. Oh, saya udah bilang banyak antek-antek. Kebanyakan banyak dari murid-muridnya. Momak, dari Pulau Jawa. Nah, Pendatang. Oh, ini Seperti itu. seperti beliau bilang tadi Pak Wayan, dia nggak pernah gerbek dukun Bali gitu loh. Kebanyakan yang beliau gerbek ini dukun-dukun yang dari luar Bali, yang tinggal di Bali gitu loh. Beliau sendiri tidak pernah menggerebek atau ikut campur urusannya dukun-dukun Apa mereka urusannya dengan Jero Gobler? Nggak usah ajak mereka ke sana, ngapain juga nolongin mereka? Siapa itu Jero Gobler itu siapa beli? Kalau beli apa? saya bilang tadi. Jero Gobler. Kamu nggak perlu tahu. Inilah yang saya bilang tadi, Mas Fajar. Ini orangnya sakti sekali. Dan banyak sekali punya antek-antek yang dibilang, saya nggak tahu apakah murid-muridnya ada yang dari Jawa atau dari mana, saya nggak tahu tentang perdukuan seperti itu. Yang saya tahu ini dukunnya memang luar biasa, punya, pokoknya saya orangnya sederhana kelihatan tapi ilmunya yang tinggi itu yang, kalau dia sedikit aja dia pasti akan membela anak buahnya boleh seperti Jadi mungkin gini Bang Radit, memang sampean nggak pernah menggerebek dukun orang Bali ya, iya. tapi mungkin salah satu anak buahnya itu. itu Bisa terjadi seperti itu. Anda habisin. Jadi mau tidak mau gurunya ikut turun tangan seperti itu Bang Radit. Tapi kan saya nggak pernah menghabisi, saya cuma hanya menobatkan. Menobatkan. Obatkan aja. Nggak usah bahas-bahas dia, Bli. Usir aja orangnya nih, ngapain kalian kesini ganggu-ganggu aja? Udahlah Mbak, kita kan kesini datang baik-baik. Kita permisi ke Tadi sini. dukun siapa tadi yang bilang? Siapa namanya? Jero Gobler. Jero Gobler. Jero. Jero Jero Gobler. Gobler. Emang dia paling sakti di sini? Iya. Yang saya tahu, ya Mas Ari ya, yang saya tahu memang Paling sakti. semua orang taat sama mereka, tunduk, takutlah istilahnya, bukan bagaimana. Jadi kan Itu takutnya mungkin ya ya kena serangan seperti ini gitu. betul. Jadi Ulah gini yang dini, ulah ada ya bang yang dini. Udah kalian main petang-petang ugol. Ngomong apa ya? kita disuruh pergi intinya gitu kan iya, ya Bang. disuruh Datang malam-malam nggak sopan gitu ya. Kita Loh, disuruh tadi pergi. kan kita udah dari Iya, Itu bahasa apa itu? Tapi Bahasa ya, apa? yang nggak tahu juga kenapa kok
istrinya Pak Wayan ini begitu ketus ke kita gitu. Iya. Intinya dia ngomong kalau kita suruh pulang. Iya, Suruh pulang. sudah malam-malam bertamu kayak gitu Gus. Kita disuruh pulang. Tapi kan kita nggak buat owner di sini. Istriku ya, biarin si Jero Gobler dapat pelajaran. Jangan takut. Ini orang-orang baik yang saya lihat walaupun dia datang dari jauh. Ya, biar dia dapat karma palanya lah, karena selalu menyakiti orang-orang yang selalu bermaksud baik gitu. Ya, jangan sabar. Pak Wayan, Ya. kami mohon sekali bisa antarkan kami ke dukun, ke siapa namanya, Joko Dobler, Jero Gobler. Jero Gobler. Ya Allah. Tapi dia itu sangat sulit diketemui katanya Gus. Sangat sulit untuk ditemui gitu. Ya semoga aja Pak Wayan bisa mengantarkan seperti itu. Betul ya. Coba minta tolong dulu Pak. Ya, Kita ke sana saya Pak Wayan. namanya manusia, apalagi Iya. saya sesepuh di sini, siapapun minta tolong pasti saya akan membantu. Sekali, Hanya Bang. saja saya hanya menunjukkan rumahnya. Memang sih yang saya lihat, kalau memang kena ilmu leak itu, ya magic itu, yang bisa menyembuhkan ini si Jero Gobler ini. Sepertinya, ya. Soalnya Saya tahu, cuman saya bilang tadi saya hanya mengantar saja. iya. Dengan hormat saya sebagai tuan rumah, ada tamu saya antarkan saja. Seperti itu nanti urusan rekan-rekan di sana ya. Jadi memang udah fix ini Gus, mengerucut kepada seseorang yang bernama Jero Gobler Gus. Karena beliau yang paling menguasai ilmu-ilmu hitam di daerah sini Gus. Seperti itu. Ya udah, kita minta tolong beliau aja untuk menunjukkan Ayo, saya siap. tempatnya di mana. Ya, Ya. Gimana Pak Wayan? ya saya siap. Jauh nggak dari sini? Nggak ada begitu jauh. Hanya Jauh. saja Masih seperti kuat saya ya, bilang Bang, berarti ya? tadi. Insya Allah kuat. Aduh. Saya hanya menunjukkan saja rumah. Iya. Ya, saya tidak berani bicara apa-apa di sana. Baik. Ya, Insya nanti sampian ini bapak-bapak yang nanti bicara sama Jero Goblernya. Kalau bisa hati-hati. Ya, saya sarankan, saya sebagai tetua di sini hati-hati karena banyak sekali yang sedikit sekali salah. Itu seperti Dia batas nih ya, yang perlu yang nyata, nyanan kena batu ini Udahlah, bertawangan sana. sudah sabar. Kita selalu memberikan pertolongan kepada orang biar bisa kena pelajaran. Ya, Kenapa Oke. katanya Pak Wayan, kata istri jenengan? katanya dia kan pasti bahasa Bali Bahasa tadi. Bali, ya. Nggak usah diantarin, biarin gitu. Tapi kan saya bilang ya kita minta tolong, orang minta tolong ya wajib kita membantu. Kan Iya. seperti itu, kita sebagai sesama manusia, saya sebagai tetua sesepuh di sini ya wajar. Cuman seperti yang saya bilang tadi, hati-hati di sana. Saya hanya bisa mengantarkan, semoga saja orangnya Jero Goblernya ada di rumah jam sekian. Yang perlu beli yang udah kan mainnya mesti ngabang-ngabang kamera nih pangengken mana? Enggak ada apa-apa. Ini kamera ini Hanya cuma buat edukasi aja. buat edukasi, Ini namanya cuma edukasi. biar kita banyak belajar dari mungkin dari Dari tayangan jenengan. ini ada segi positifnya, jadi bisa kita buat belajar seperti itu. Gimana Bang, masih kuat Bang? Masih kuat. Ya, semoga ada jalannya nanti Yang kita. perlu mesti rekam-rekam kene beli. Kalau kita kena cetek kena kemilu nenek bang ini kene. Enggak, kita punya ide Sang Yang Widya Hasil, punya Tuhan selalu melindungi orang yang selalu benar. Seperti itu ya, tenang aja, tenang. Jadi Kita tolong. insya Allah masuk kita itu ke sini nggak jahat, Maksud Mbak. baik, Iya, ya, nggak jahat Bu. maksud baik. Kita sini cuma ingin minta tolong pada Pak Wayan ini sebagai tetua di sini untuk meminta petunjuk gitu loh, biar semuanya ini lebih jelas lagi. Terus apa gunanya ada kamera-kamera gini? Apa maksud kalian sebenarnya? Itu tadi Mbak, mohon maaf. Apa manggilnya kalau bahasa Balinya Mbak ini? Ya mati. Ibu bisa, ibu. Bu, mohon maaf Bu, kami membawa kamera ini hanya untuk edukasi. Selebihnya nggak ada maksud lain. Hanya untuk edukasi, hanya untuk dokumentasi aja, nggak lebih dari itu. Apalagi ilmu yang diberikan oleh Pak Wayan ini banyak sekali, ini bisa belajar buat kita. Cuma itu Mbak. nasihat gitu. Ayo coba kita ke sana Pak. Tapi kira-kira ada ya Pak orangnya ya malam. Semoga biasanya Semoga aja karena banyak tamu juga banyak ini di sini. Oke, nah ayo bantu dah. Ayo. Nggak usah pakai kamera gini, ngapain nyorot-nyorot muka saya skala? Nggak usah pakai kayak ini. Nggak apa-apa, biar terkenal Mbak. Saya menjauh aja Gus ya, jaga jarak. Makanya jangan deket-deket Kang. Masih ya Pak.
Maaf Pak Wayan, malam-malam merepotkan. Nggak apa-apa, Fajar. Tenang aja. Saya juga ini sakit. Baik sahabat, kita matikan dulu kamera. Kita akan menuju Ayo, nggak Jeruk jauh, Gobler. nggak jauh. Sahabat yang ahli Ke kiri ilmu sebentar, leak. udah ada sampai. Oke, matikan dulu. Yuk. Gimana Pak Wayan, masih jauh? Jauh, udah dekat sekali, udah tinggal belok. Sini udah dekat ya. Cuma seperti saya bilang, Mulai kan Pak, ini rambang, kamu pedang nih. sabar nanti. Emangnya kenapa, Bu? Sabar. Saya kurang suka sama kalian. Ya, Nggak nanti apa-apa, saya kita cuma nggak menunjukkan jahat kita. tempatnya Gimana? saja, ya. Nah, ini sudah dekat di rumahnya. Saya cuma tunggu di sini. Kita cuma ngantar aja. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Kalau ada apa-apa dengan mereka, Ada yang sana. oh gitu ya. Ya. Masuk saya aja ada. Pak, nggak apa-apa. Enggak ya, saya tunggu di sini aja. Kenapa? Ya, saya enggak ikut terlibat. Tapi kami mohon Bapak di sini aja, jangan tinggal kami ya. Oke. Soalnya oke. ini kan negaranya bukan negara kita. Iya, tidak iya. apa-apa Ya. ya. Nanti kalau ada apa-apa nanti bisa panggil saya. Saya bisa menjelaskan. Oh, Ya. Baik. Mulai Bang. Ya, udah. Jangan Mbak, jangan. Ini kan bukan tempat kita, makanya kita mau tolong beliau gitu loh. Saya kurang suka. Emangnya istrinya Pak Wayan ini kenapa kok ketakutan sih kayaknya? Takut, Kenapa takut. kok sama Pak Jero ini kok takut banget itu kenapa? Banyak cerita-cerita yang itu dah takut ya kesakitan atau apa gitu. Terkenal kejam Iya. mungkin ya Pak ya? Radit. Ya Allah, iya ntar Pak. Gimana Bang? Siap udah ya Bang? Siap. Ya, Yuk. hati-hati ya. Ya, Oh, Pak Wayan nggak bisa nganterin sampai saya ke tunggu dalam? di sini aja. Saya tunggu di sini Ayo, aja. ayo. Nanti bisa dipanggil saya. Kasihan. Yes. Iya. Pak jangan tinggal ya Pak Wayan ya. Ya, nanti kalau sana istri saya takutnya terlalu gini. Siap, siap Pak, siap Pak. Innalillah. Hati-hati Bang, pelan-pelan aja. Selamat malam. Ya malam, kenapa? Apa benar ini rumahnya Jero Gobler? Ya benar. Ada apa nih? Kok ada kamera gini? Apa nih? Kak menjauh aja. Kak menjauh. Bagus. Nggak. Ada apa nih rame-rame gini? Gimana? Kami ada perlu sama Jero Gobler. Teman kami ada yang sakit, tapi sakitnya ini nggak wajar. Sakitnya ini terkena layak. Dan kami mendapatkan petunjuk yang bisa menyembuhkan di sini adalah Jero Gobler. Maka izinkan kami untuk bertemu dengan Jero Gobler. Udah ada daftar belum apa? Oh daftar. Oh, daftar segala. Masa udah malam gini masih pakai daftar beli. Ini udah parah ini parah ini nyawa orang ini. Mana beli? Justru malam-malam ini yang jadi masalah buat kami di sini, Pak. Anda datang malam-malam, selonong-selonong seperti ini. Sibuk kamera gini lagi. Ini lagi ini. Tahan. Ini hanya buat dokumentasi kita Dokumentasi pribadi aja. gitu. Karena apa itu menurut informasi dan petunjuk itu banyak yang mengarahkan kita untuk datang ke Pak Jero Gobler ini. Meskipun jujur Pak Jero Gobler ini sangat ditakuti menurut informasinya. Seperti itu ya Gus ya? Iya. Tapi menurut saya sat-set aja nggak kelemar-kelemar. Monggo Gus. Kalau sudah Ini pasti udah- dia pelakunya, udah langsung. Kalau sikat. menurut penerawangannya saya memang banyak sekali aura negatif Gus di sini Gus. Nah, Ini tadi ini yang perjalanan spiritual di YouTube itu nih ya? Hah? Konten itu ya? Apa? Yang di YouTube itu nih. Waduh, kok tahu? Ini konten YouTube. Iya, kejauh. Ini kayak joh orang beli, namun beli. Awas. Dia tahu Jangan kalau sampai saya kasar ya. kita kasar nih. tahu kalau kita YouTuber. ya nggak kelapa Gus. Bentar. Sampai kau tahu? Kau tahu kalau kita YouTuber dari siapa? Kita bukan YouTuber kok. Itu kamera. Itu kamera nyala-nyala. Ya kan Gimana belum itu? tentu kita YouTuber. Ya, pinggir aja, Kamera ini pinggir. untuk dokumentasi. Pinggir aja ini. Awas. Minggir aja. Udah intinya kami pengen ketemu Jero Gobler. Mana Jero Gobler? Tidak segampang itu. Maaf, ya sembarang. Ini kamera matikan dulu. Kita bicarakan. Ini hanya untuk kami, konsumsi kami pribadi, nggak sampai menjual. Tidak menjamin. Untuk ketemu dengan guru kami tidak segampang itu. Gimana caranya? Kayak kita harus apa biar ketemu sama Jero Gobler? Harus Hah? dengan tata krama dong. Ini Iya. Bali, penuh tata krama. Ya, baik. Apalagi ada kamera-kamera seperti ini. Ini Kami bawa kamera takutnya kami kenapa beli Loh. gitu loh. kalau Anda sopan, kita Kalau ada sopan. Ini apa-apa. tadi mau nyelonong ada kamera, udah nggak benar ini. Ini Ya, apa terus dekat-dekat ini gimana ini maksudnya ini? Jangan deket-deket, awas. Nggak. Baik, gimana caranya? Gimana biar kami diterima? Baiklah, kita selu-selu aja, ngomong santai Iya, aja. slow. Ya. Oke, sebelumnya kalian bisa datang ke sini dari mana taunya? Terutama kalian ini sebenarnya dari mana? Udah ngomongin aja, Pak ya. Kami tahu di sini dari salah satu sesepuh di sini, tokoh di sini yang namanya siapa? Pak Wayan. Pak Wayan. Pak Wayan.
Pak Wayan. Pak Wayannya ikut. Beliau menunggu di luar, nggak berani ikut ini karena ini aja udah wes, ini kesakitan gitu loh. Udah pertemukan saya. Udah kesakitan banget dia. Dan Kalau nggak mau kita lawan aja Gus. Bahasanya kan. Bahasanya udah nggak bener. Nah, kan. Karena kita maklum aja lah, beliau kan lagi sakit, makanya saking nggak betah sakitnya, ngomongnya jadi nggak terarah gitu. Dan informasi dari banyak pihak itu yang membuat sakit itu adalah guru sampean gitu loh. Udah belak-belakan aja gitu dah. Guru sampean udah ini belak-belakan aja udah ini. Ayo kita Yang lawan bisa- aja Gus. Walaupun sakit. Dan ada kalau memang seperti itu, Pak Wayan juga nggak datang ke sini, berarti ini udah lain cerita ini. Ya. Kalian nggak bisa datang ke Pak Wayan, ini lain cerita. Berarti udah tantangan ini ya. Panggil guru kita. Kita datang baik-baik. Ya udah, lawan aja. Ayo, Gimana Gus? kita lawan aja. Ya gimana Bang? Kuat. Biar saya yang lawan aja dah. Biar saya yang lawan sama pengawalnya aja. Saya kuat walaupun saya sakit. Ayo kita lawan. Biar saya yang lawan. Bang Radit diam dulu biar saya lawan. Ayo udah. Karena saya udah ngomong secara baik-baik. Saya ngomong udah secara baik-baik. Anda tetap nggak mengizinkan. Yes, gimana baiknya lah kita selesaikan secara laki-laki. Yuk kita lawan sini. Hah? Lawan saya sini. Jangan pernah hadapi guru kami. Kalian bisa kalahi kami. Berarti ini janji dulu ya. Kalau kalian kalah, saya langsung menemui guru kalian ini. Karena waktunya memang sangat sangat kritis sekali gitu loh. Gimana? Biar saya lawan dia. Jangan Bang, sampean masih terluka Bang. Jangan Udah Bang Radit, jangan nuruti emosi Bang Radit. Jangan Bang, nanti sampai kenapa-kenapa. Enggak apa. Saya tahu sampai itu luar biasa cintanya kepada perjuangan, tapi keadaan sampai masih terluka. Biar kami yang beresin. Udah, tenang aja. Terus aura kaitnya kuat banget sahabat. Gimana Gus? Saya aja ya Gus ya. Biar saya aja. Sampean tunggu sini, doakan saja. Bener bener kan boleh Gus. Masa nang sendeng lagi ngelawan bener nih. Yang kiam sing beres lemone, yang bener nih. Tiket beli, lawan lah, lawan. Siapa nih? Siapa? Siapa yang mau maju? Lawan saya. Ya, siapa yang mau lawan saya? Nah. Kamu seperti itu lawan saya. Udah Bang, saya aja Bang. Bener Bang, Kamu lawan sampean kuat. saya. Jangan Bang, saya aja. Ayo. Saya malu. Ya, dengan saya saja. Tapi kalau sampean kalah, guru sampean harus cepat keluar. Gimana? Kita janjian ya. Pasti. Guru saya pasti keluar, tapi tidak menjamin keselamatan kalian. Kalian berani sakiti kami, tentu guru kami tidak akan diam. Ya. Saya datang ke sini berarti saya sudah siap dengan segala risikonya. Saya datang ke sini berarti saya sudah siap dengan segala risikonya. Tuh. Ayo, nggak usah lama-lama lagi. Oke. Ayo. Lanjut. Oke. Gimana? Lanjut. Bang Radit yang berani. Ayo. Kasihan sampean luka dalam. Kita sama-sama Ustaz. Kamu sudah parah, jangan sampai parah lagi. Oke. Kuat siap beli. Kuat siap nih. Gimana? Oke. Gimana? Oke. Saya akui kalian memiliki kekuatan. Oke. Apa masih perlu lagi dicoba? Hah? Gimana? Mari perlu lagi coba. Sudah, Kalau Kang sampean Fajar. masih penasaran, Rupanya mereka nggak bisa dibuat main. Biar saya aja yang menghadapi Kang Fajar. Gus. Loh, Pak Wayan, dia kenapa Pak Wayan? Jangan sini. Ayo ke rumah aja. Ayo pulang yuk. Loh, ini Payan. Oh, ya. Enggak. Oke, Payan. Oh, Jangan buat. Oke. Sudah.
Oh, nggak bisa. Ini Saya urusan kenal kita dengan belum beliau. selesai. Nggak, Ayo lawan saya. Udah Gus, udah. Saya dengan Pak Wayan ya. Jangan. Saya dengan Pak Wayan. Kalau kalian ribut tadi, saya ladeni. Sekarang Pak Wayan datang. Beliau saya hormati di sini. Biarkan Pak Kalau Wayan. dari tadi Pak Wayan Mereka sudah datang, jelas ini yang menyakiti saudara saya, Pak. Biar kami sikat, Pak. Saya yang nggak enak di sini. Saya sebagai ketua di sini, sesepuh di sini nggak enak. Maaf ya. Biar Gus, saya Gus, hadapi Gus. mereka. Nggak, Gus, pulang Gus. Pulang. Aduh. Pulang. Udah, pulang. Kenapa Pak Wayan? Udah. Jangan buat masalah. Ayo.